Bagaimana amalan itu cirinya diterima oleh Allah? Satu, kita ambil contoh salat. Secara umum, ciri amalan diterima itu yang pertama, jika manfaat-manfaat dari amal itu bisa nampak dalam kehidupan. Manfaat-manfaat atau fungsi dari amal yang dikerjakan itu nampak dalam kehidupan. Saya ambil contoh misal. Maaf teman-teman, saya berikan kaidah umum dulu ya, kaidah umum. Itu semua ibadah itu kan bukan hampa makna. Semua ibadah itu punya fungsi, punya tujuan, punya manfaat. Ya, misal, salat itu telah kita uraikan di awal bahasan kita, punya 5 manfaat. Orang salat itu pasti mendapatkan 5 manfaat ini. Jadi kalau orang salat tidak mendapatkan 5 ini atau 1 di antara 5, berarti salatnya ada yang tidak tepat. Minimal 1 di antara 5 mesti dapat. Jadi kalau yang 5 ini apalagi berkumpul dalam diri kita, ini menunjukkan 100% salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 di antara 5, alhamdulillah, ada penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya itu kalau 1 pun dari 5 itu nggak ada yang dapat, maka ada yang salah dalam salatnya. Ini menandakan belum diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang pertama, misalnya Quran surah ke-29 ayat ke-45. Anda hafal salat, Anda hafal ayatnya insyaallah. Innas salata tanha 'anil fahsya. Sungguh solat yang benar itu, demikian cara menerjemahkannya. Sungguh solat yang benar itu saat ditunaikan, maka dampaknya akan mencegah pelakunya dari 2 sumber keburukan. Jadi sifat dan sikap buruk itu hanya 2 sumbernya. Kalau bukan fahsya itu mungkar. Fahsya itu keburukan yang datang lewat syahwat. Maaf ya, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, gambar-gambar yang seperti itu fahsya namanya. Jadi kalau Anda sholat, Anda masih menikmati kata-kata yang kotor, tontonan-tontonan, gosip-gosip yang tidak jelas, gambar-gambar yang erotis, itu fahsya namanya. Jadi kalau orang nggak sholat, kata-katanya kotor, dia nggak sholat. Tapi kalau Anda sholat, tontonannya, ucapannya, pendengarannya menjurus kepada fahsya, ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang salah. LGBT, yuk saya ajak Anda sadar lah, yuk, ayo sadar, kembali. Kita doakan, kita bantu, jadi manusia yang baik. Ya, jadi manusia yang baik, kita dorong jadi baik. Jadi orang salat itu pasti menjauh dari perbuatan fahsya, mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati kita. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Nafsu perut itu maaf, materi, mencuri, nafsu perut tuh, korupsi, kolusi, menipu. Nggak ada orang salat nipu, mustahil. Ini yang paling aneh, orang salat dia ikut salat baru takbir keluar mencuri. Wudu, habis wudunya apa? Akhi, apa kabar? Dipakai juga. Sholat takbir, begitu takbir khusyuk kelihatan. Rakaat pertama mundur, tas orang diambil. Ada yang mundur, kotak infak di bawah. Ada yang salah, mustahil. Orang sholat itu kalau habis sholat dia ingat Allah. Kalau orang ingat Allah mustahil bermaksiat. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Kalau sholat kamu selesai, kamu akan ingat Allah. Jadi kalau orang ingat Allah nggak akan maksiat. Anda selesai sholat, pergi ke kantor, ya di musola, pulang, ba'da sholat, kembali ke pekerjaan. Maka saat bekerja nggak mungkin maksiat, nggak mungkin, mustahil. Nggak ada tangan mudah menggerakkan, angka bertambah, tanda tangan kwitansi dinambah, cek kosong, diisi nggak benar, broker macam-macam, itu mustahil orang sholat demikian, mustahil. Datang duduk, datang orang, Pak, ini Pak, tanda tangan, mudah aja nggak ada, dia akan lihat, Allah salah ini, maaf Mas, saya malu dengan Allah. Kenapa? Tangan saya ini baru dipakai tahiyat, masa kemudian digunakan maksiat? Jari saya jadi tahiyat, gak akan dipakai untuk maksiat, silahkan ambil. Begitu Anda katakan, itu diceritakan pahala oleh Allah, pahala. Dan ingat ya, pahala itu bukan cuma lahir dalam perintah, tapi larangan. Ketika Anda dikerjakan itu dapat pahala, segera berdoa, ya Allah, mohon pertahankan keluarga saya dari perbuatan maksiat, jauhkan dari godaan setan. Jelas ya? Kembalikan. Nah ini cirinya, jadi fahsya, mungkar, hilang. Nah, jadi kalau selama ini Anda ibadah, ciri itu tidak ada yang salah.